Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Wahyu Adrianto, NIM 2019-51032. Di sini saya akan mempresentasikan teknik presentasi untuk penilaian UTS yang materinya yaitu basis data. Yang pertama yaitu pengertian basis data. Istilah database berawal dari ilmu komputer. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database atau basis data. Software yang digunakan untuk mengelola dan permintaan panggilan query basis data yang disebut System Management Database atau Database Management System atau disingkat DBMS. Meskipun maka itu berarti lebih luas, meletakkan segala sesuatu dalam luar bidang elektronika. Artikel ini mengenai basis data komputer. Perhatikan bahwa mirip dengan database sebenarnya ada sebelum revolusi industri dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data terkait dengan bisnis. Konsep dasar dari database adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Database merujuk pada pengumpulan data yang saling berhubungan, dan perangkat lunak harus mengacu pada sistem manajemen database atau database management system. Kemudian di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah basis data atau database. Pada tahun 1960, dari awal penggunaan komputer, penyimpanan dan manipulasi data merupakan fokus utama aplikasi. Pada awal 1960, Charles Bachman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Dasar untuk model data jaringan dibentuk, lalu distandarisasi oleh Conference on Data System Language atau CODASIL. Pada akhir tahun 1960-an, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau Information Management System DBMS. IMS dibentuk dari representasi data pada kerangka kerja yang disebut model data hierarki. Kemudian pada tahun 1970, Edgar Codd di laboratorium penelitian di St. John's mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Pada tahun 1980, model relasional menjadi paradigma DBMS paling dominan. Bahasa query SQL dikembangkan untuk basis data relasional sebagai bagian proyek sistem R dari IBM. SQL distandarisasi di akhir tahun 1980 dan SQL 92 diadopsi oleh American National Standard Institute atau ANSI dan International Standard Organization atau ISO. Kemudian pada tahun 1980, akhir tahun dan
permulaan tahun 1990. Banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, dan penekanan pada dukungan analis data yang kompleks. Semua bagian organisasi. Beberapa vendor, misal IBM, DB2, Oracle 8, or for Informic, UDS, memperluas sistemnya dengan kemampuan menyimpan tipe data baru, misal image dan teks, serta kemampuan query yang kompleks. Manajemen basis data mempertimbangkan pentingnya suatu data bersifat online dan dapat diakses melalui jaringan komputer. Saat ini, bidang seperti ini diwujudkan dalam basis data multimedia, video interaktif, perpustakaan digital, proyek ilmuwan seperti proyek pemetaan, proyek sistem observasi bumi milik NASA, dan lain sebagainya. Menurut Raman Krishnan and Genre 2003. Selanjutnya ada komponen basis data. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Sistem basis data dapat dilihat bahwa basis data intinya adalah disimpan pada media penyimpanan elektronik atau hard disk, sedangkan database adalah terdiri dari beberapa file atau tabel yang saling berelasi atau berhubungan. Basis data tersebut dikelola oleh DBMS atau Database Management System, dan database tersebut dapat dimanfaatkan oleh beberapa user atau pemakai yang dapat melakukan manipulasi data. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data yaitu seperti komputer, memori sekunder yang online, dan memori sekunder yang offline, dan juga media atau perangkat komunikasi lainnya untuk sistem jaringan gitu. Selanjutnya, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengandalkan seluruh sistem daya dalam komputer, dan melakukan operasi dasar dalam komputer atau operasi input maupun output, pengelolaan file, dan lain sebagainya. Program pengelolaan basis data atau DBMS akan aktif atau running jika sistem operasi yang dikehendakinya telah aktif. Selanjutnya, basis data atau database. Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel, store, prosedur, indeks, dan lain sebagainya. Di samping berisi atau menyimpan data, setiap basis data juga mengandung atau menyimpan definisi struktur yang baik untuk basis data maupun objek secara detail. Sistem pengelolaan basis data atau DBMS. Sistem aplikasi atau perangkat lunak pengelola basis data DBMS. Pengelola basis data secara fisik tidak ditangani oleh user atau pemakai, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak atau sistem yang khusus atau spesifik. Perangkat inilah disebut DBMS, yang akan menentukan bagaimana data diorganisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Perangkat tersebut juga menerapkan mekanisme pengamanan data atau security, pemakaian data secara bersamaan atau sharing data,
pemaksaan keakuratan atau konsistensi data, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemakai atau user. Ada beberapa jenis atau tipe pemakai pada sistem basis data berdasarkan cara berinteraksi, di antaranya adalah 1. Programmer, 2. User mahir atau casual user, 3. User umum, 4. User khusus. Programmer yaitu pemakai berinteraksi dengan basis data aplikasi melalui DML atau Data Manipulation Language yang disertakan dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk, seperti contohnya Pascal, COBOL, Clipper, Foxprog, dan lain sebagainya. Kemudian user mahir atau casual user merupakan pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query untuk akses datanya dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Ketiga, yaitu user umum. User umum merupakan pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah ditulis atau disediakan sebelum-sebelumnya. Kemudian user khusus. User khusus adalah pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional untuk keperluan khusus. Selanjutnya ada aplikasi perangkat lunak lain yang sifatnya opsional. Aplikasi AI, sistem pakar, pengolahan citra, dan lainnya yang bisa saja mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS. Aplikasi atau perangkat lunak lain, aplikasi lain ini bersifat opsional. Ada tidaknya tergantung pada kebutuhan kita. Kemudian ada manfaat basis data. Berikut ini terdapat beberapa manfaat basis data terdiri atas 1. Kecepatan dan kemudahan, yang artinya database memiliki kemampuan untuk memilih data sehingga menjadi kelompok diurutkan dengan cepat. Inilah yang akhirnya dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat pula. Berapa cepat diolah oleh database juga tergantung pada desain database. Yang kedua, dapat digunakan bersama. Database dapat digunakan oleh siapa saja dalam sebuah perusahaan. Misal, database siswa perguruan tinggi diperlukan oleh beberapa bagian seperti admin, keuangan, bagian akademik. Semua bidang ini memerlukan database mahasiswa. Tetapi tidak perlu setiap bagian dibuat database itu sendiri. Cukup dari database mahasiswa disimpan pada server pusat. Kemudian aplikasi masing-masing bagian dapat dihubungkan ke database siswa. Yang ketiga, kontrol data terpusat. Terkait dengan menunjuk kedua, meskipun pada sebuah perusahaan memiliki banyak bagian atau divisi, tapi database yang diperlukan tetap menjadi salah satu saja. Ini memfasilitasi data kontrol seperti ketika Anda memperbarui data siswa, maka kita tidak perlu memperbarui semua data dalam setiap bagian atau divisi, tapi cukup dalam satu database yang ada di server pusat. Yang keempat, perangkat hemat biaya. Dengan memiliki database terpusat, maka setiap divisi tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan database karena database hanya diperlukan satu yang disimpan di server pusat. Ini akan memotong biaya pembelian perangkat.
Yang kelima, keamanan data. Hampir semua sekarang memiliki aplikasi manajemen database, fasilitas manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini mampu menciptakan hak akses yang berbeda-beda tergantung sesuai dengan kepentingan dan posisi pengguna. Selain itu, data yang disimpan dalam database diperlukan password untuk mengaksesnya. Yang terakhir, memfasilitasi pembuatan aplikasi baru. Pada titik ini, database dirancang dengan sangat baik sehingga perusahaan membutuhkan aplikasi baru tidak perlu membuat database baru juga, atau tidak perlu mengubah struktur database yang sudah ada, sehingga pengembangan aplikasi atau programmer SI hanya cukup membuat atau antarmuka aplikasi regulasi saja. Penggunaan database di teknologi jaringan komputer yang sama telah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan. Misal, hanya bank-bank yang memiliki cabang di setiap kota. Bank perusahaan hanya memiliki database yang disimpan pada server pusat, sedangkan cabang terhubung melalui jaringan komputer untuk mengakses database yang terletak di pusat. Selanjutnya, ada jenis-jenis pemakaian basis data. Berikut ini terdapat beberapa jenis pemakaian basis data yang terdiri dari 1. Programmer aplikasi atau PA, yaitu programmer aplikasi profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C atau C++ dan sebagainya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misal untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lainnya. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer umumnya. Yang kedua, casual user atau sepintas, lalu atau tidak tetap. Pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program. Yang ketiga, naive user, yaitu pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer lain. Yang keempat, specialist user, pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Computer Aided Decision System, Knowledge Based Expert System, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misal yaitu data grafik atau data audio dan lainnya. Yang terakhir, optional software, yaitu perangkat lunak sebagai pelengkap yang mendukung, yang sifatnya yaitu opsional. Kemudian dilihat dari jenis-jenis database di atas. Database dibagi menjadi dua, yaitu database flat file dan database relasional. Database flat file, data ini sangat ideal untuk data kecil dan dapat diubah dengan mudah. Pada dasarnya, mereka terdiri dari satu set string dalam satu atau lebih file yang bisa diurai untuk informasi yang disimpan. Database datar file yang digunakan untuk menyimpan daftar atau data sederhana dan dalam jumlah kecil. Database flat file ini menjadi sangat rumit ketika untuk
menyimpan data dengan struktur yang kompleks meskipun juga memungkinkan untuk menyimpan data tersebut. Salah satunya masalah dengan adanya jenis database yang rentan terhadap korupsi data akibat tidak adanya penguncian terpasang. Yang kedua, database rasional. Database ini memiliki logis struktur terkait sarana penyimpanan. Kata relasional berasal dari fakta bahwa tabel database dapat dihubungkan ke salah satu lainnya. Database relasional menggunakan sekumpulan tabel dua dimensi. Setiap tabel terdiri dari baris atau tuple dan kolom atau atribut. Untuk menciptakan hubungan antara dua atau lebih tabel, menggunakan kunci atau atribut key yang merupakan kunci utama dalam suatu meja dan kunci asing di meja lainnya. Database relasional saat ini menjadi pilihan karena keunggulannya. Beberapa kelemahan yang memungkinkan dirasakan ke database tipe ini lebih sulit untuk pelaksanaan jumlah besar dengan tingkat kerumitan tinggi dan proses pencarian informasi lebih lambat karena kebutuhan untuk menghubungkan tabel di muka. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.